Oke, masih di The Interview with pakai bahasa Inggris itu. Interview itu artinya tanya jawab gitu ya. Saya tuh kalau Inggris ya alhamdulillah Bu, anak saya hebat Bu. Bapaknya nggak pinter-pinter bahasa Inggris, tapi bapaknya pinter nyari duit untuk biayai bahasa Inggrisnya itu. Mohon izin Bu, ini kebetulan ada saudara saya dari kampung, kakak saya kandung sama adik saya kandung. Dia pengen foto sama menteri, Ibu Menteri, dia sampai dibela-belain datang ke sini naik kereta sapi tadi. Pengen foto, izin boleh Bu? Monggo. Biar nasibnya bisa berubah Bu. Kasihan dia dagang ayam. Kalau nggak laku tuh ayam jajak ngobrol sama kakak. Sini, nenek. Nek ngisi nih wae. Bikin malu. Ini adik kandung. Kapan rawuh Jakarta? Nembe ndek dalu. Oh ya? Iku bareng kali niku rombongan reok niku. Pingin namanya foto Mak. Kayak apa? Sambil duduk. Aku kon foto ya. Tolong foto kok. Duduk. Asem saya suruh foto. Oh duduk? Duduk ya. Hah? Sambil duduk aja. Duduk kayak keluarga. Ayo. Boleh selfie, boleh selfie. Pengen punya keluarga menteri. Tapi Ibu mau nggak punya saudara seperti ini? Oh duduk aja. Oke. Bentar ya. Senyum. 1, 2. Ya. Jempol. Ya. Iya, tapi sami. Terima kasih. Sehat. Coba terima kasih. Nggih. Rasa Ayo. cepika-cepiki ya Mas. Ya. Ini auranya Bu Bener nih. Menteri, biar auramu yang beleret itu bisa berubah. Ntar fotonya tadi digedein 4 kali 6 meter. Mohon izin Bu. Kakak kandung. Kamu kalau berdampingan kayak majikan mas supir loh tadi. Tapi cerah itu kulitnya. Apa Bu? Kata ibu kulit saudaranya cerah. Ibu habis salah obat kali ini. Bu, maaf Bu. Pernah terbayang oleh Ibu sebelumnya kalau sekarang Ibu menjadi seorang menteri, bahkan menjadi seorang yang disegeni di dunia politik dan pemerintahan ini. Monggo Bu. Ini yang segen, saya aja segen. Kita mengalir betul-betul. Tapi bahwa ketika saya SD, dulu baru ada TVRI, saya kalau mau nonton saya harus keluar dari kampung saya. Jadi hampir selesai saya mengaji, saya cari itu rumah yang memang kita boleh menonton. Dan itu harus ke salah satu kompleks para dosen. Saya lihat itu Dunia Dalam Berita. Jam 9 malam, dan waktu itu saya kepingin jadi pembaca berita. Bayangan saya Dunia Dalam Berita ini kok seluruh dunia dia tahu ya. Jadi anak SD di kampung yang waktu itu belum ada listrik pasti punya bayangan bahwa suatu saat dia juga bisa tahu update berbagai informasi dunia. Kan kita nggak membayangkan bahwa akan ada revolusi IT seperti sekarang. Jadi betapa saya berharap sangat waktu itu saya punya kemampuan untuk bisa memotret kejadian dunia seperti si pembaca berita waktu itu, almarhumah Tuti Aditama. Jadi salah satu yang saya waktu itu punya obsesi seperti Tuti Aditama, pembaca berita, dan mungkin juga wajah saya nggak support untuk jadi pembaca berita. Oh ya enggak lah Bu. Akhirnya Allah memberikan perjalanan berikutnya di kabinet. Zaman Gus Dur ketika sudah diumumkan saya di kabinet, saya sempat telepon Pak Alwi Shihab, saya sampaikan, Pak, saya nggak usah jadi menteri. Waktu itu saya sudah di wakil ketua DPR RI, dan besoknya saya melapor ke Gus Dur. Saya bilang, Gus Dur, bagaimana kalau saya nggak usah jadi menteri, saya di wakil ketua DPR saja gitu. Karena bagi saya kalau kita di wakil ketua DPR RI, kita bisa memotret banyak hal.
Tapi kalau di Menteri Peranan Wanita waktu itu belum pemberdayaan perempuan, kita hanya memotret perempuan saja gitu. Akhirnya Gus Dur memutuskan, sudahlah Mbak, tetap di sini aja. Nah, saya usul anak dimasukkan di situ, kemudian peranan wanita diganti dengan pemberdayaan perempuan. Artinya bahwa ada proses yang memang mengalir secara alami sebetulnya. Luar biasa. Jadi tidak berharap, tapi dengan sendirinya akhirnya diarahkan oleh alam sendiri akhirnya menjadi seperti ini. Jadi kita itu bekerja itu harus pertama dedikasi, prestasi, konditor. Tidak usah berharap aku jadi kepala ini, jadi pemimpin ini. Bekerjalah dengan maksimal, dengan ketulusan, all out, powerful, nanti akan diarahkan sendiri oleh hasilnya. Ada satu hal, Pak Tukul, ketika saya SMA, itu ada kewajiban di rumah. Setiap habis maghrib kita semua mesti mengaji gitu. Tetapi waktu itu ada salah satu radio yang selalu update lagu-lagu terbaru. Jadi saya agak nakal sebetulnya. Saya mengaji, saya bawa Quran, tapi saya juga pasang radio. Radio itu antara lain yang terus menyemangati saya. Jadi lagu ini sebetulnya lagunya Dewi Yull, tapi dipopulerkan Nicky Astria. Jadi apa lagunya Ibu? Jadi tinggi sekali ini. Kalau suara saya nggak support, tapi intinya begini, menyampaikan kepada adik-adik saya yang ada di sini bahwa bagaimana kita tetap membangun semangat dan kita bersama-sama itu terus saling memacu dan memotivasi diri kita untuk terus bergerak dan saya selalu berjanji pada diri saya bahwa semangat hidup ini tidak boleh mati. Jadi kalaupun kita mungkin pernah gagal, kalaupun kita pernah terhenti langkah kita, tapi berhentinya langkah itu adalah karena kita sedang melakukan recharging, kita ngecas energi kita, ngecas semangat kita untuk terus berlari. Setuju. Jadi kita berkarya, bekerja sampai titik darah penghabisan. Mungkin bisa dinyanyikan, bisa diuver ya. Enggak, mic-nya pakai mic atau pakai mic? Aku kan terus berlari, mengikuti matahari, angan dan harapanku luas berjalan tinggi, dan aku terus berlari dari hari ke hari. Semangat hidupku tak akan pernah mati. Bagus deh, subhanallah. Bandnya aja sampai nggak bisa ngiringi loh ya. Aduh. Atau judulnya apa? Mengejar matahari. Mengejar matahari. The Run of the Sunset. Baik pemirsa, The Interview with Tukul Arwana bicara soal semangat. Saat ini sedang viral di sosial media. Viralnya apa to Tia? Oh rame, ngomong rame viralnya opo. Mbah Toye penjual tahu Sumedang. Sudah 17 tahun lamanya, ia berjalan menuju SPBU daerah Tomang sambil memanggul keranjang berisikan tahu Sumedang yang akan ia jual. Kakek Toif namanya. Dengan modal ala kadarnya, ia mengambil tahu dari pabrik, berharap dagangannya laris agar ia tidak perlu menumbuk lagi. Di umurnya yang sudah menginjak 78 tahun, ia masih giat bekerja. Bukan hanya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, tapi menurutnya ini adalah sebuah kewajiban seorang suami. Walaupun hidup sendirian di Jakarta, kakek Toif tidak pernah menyerah. Dia pantang untuk mengandalkan orang, apalagi menengadahkan tangan. Kita panggil sekarang Mbah Toyib. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukannya. Kinara
Ya. Eh? Oh. Mbah Thoyib, mohon izin, maaf ya. Bahasa Indonesia sakit Mbah Thoyib? Bisa. Bisa ya. Asal jangan bahasa Arab aja. Asal nggak pakai bahasa Arab. Ya udah kalau gitu saya pakai bahasa Indonesia. Ahlan wa sahlan. Nggak bisa. Mbah Thoyib, sudah berapa lama Mbah jualan? 17 tahun. 17. 11 tahun. Dapatnya sehari biasanya berapa? Kalau menurut pendapatan, Nggih, pendapatan 80.000. 80.000. Kalau habis. Kalau habis banyak Kalau kan? nggak habis nombok. Nombok. Tahunya masih, lontongnya masih, kita setornya nggak bisa. Oh, Masya Allah. Ini kebanyakan nombok atau untung biasanya? Ya itu terserah Allah yang Maha Kuasa yang ngasih rezeki. Oh, sudah. Kalau nggak habis ya habis, kalau nggak enggak. Mohon maaf izin, aslinya dari mana? Cirebon. Cirebon. Cirebon itu berarti Sulawesi Utara. Bukan. Kebetulan. Ya. Enggak nyebrang. Dalam? Enggak nyebrang laut. Pemirsa, kayaknya kita asik sekali, inspiring dan inspiratif ya. Acara ini memang sangat luar biasa. Kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Menteri dan Bapak Mbah Thoyib. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Interview with